Kepala Staf Angkatan Darat yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Corona, Jenderal Andika Perkasa bersama Wakapolri, Komjen Pol Gatot Edi mendatangi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk memberikan dokumen uji klinis tahap ketiga obat Corona Unair. Obat COVID-19 racikan tim Universitas Airlangga bersama TNI telah melalui uji klinis tahap ketiga. Kini dokumen uji klinis tersebut diserahkan ke BPOM untuk diteliti lebih lanjut kelengkapannya sebelum akhirnya bisa diregister dan dikeluarkan izin produksinya. BPOM pun menilai bahwa mereka sudah melakukan monitoring dan inspeksi dari awal tim Unair mengajukan izin uji klinis. Kedepannya BPOM akan menilai kelengkapan dokumen selama 20 hari. Badan Pengawas Obat dan Makanan belum mengeluarkan izin edar untuk obat COVID-19 hasil penelitian Universitas Airlangga. Izin edar baru akan dikeluarkan setelah obat tersebut lolos uji. Badan Pengawas Obat dan Makanan angkat bicara terkait uji klinis dan permintaan izin edar atas kombinasi obat yang ditujukan untuk pengobatan COVID-19 hasil penelitian tim dari Universitas Airlangga. Kepala Badan POM Penny Lukito menyebutkan, kombinasi ini berasal dari obat golongan keras sehingga perlu diteliti lebih lanjut efek sampingnya. Ini adalah dengan indikasi baru, dengan kombinasi baru ini adalah obat keras. Tentunya ada aspek side effect yang bisa ditimbulkan, sehingga adalah tidak sembarangan kita bisa memberikan pada sembarangan orang, apalagi orang tidak sakit, ya berarti dalam kondisi yang terpaksa kan, kalau kita yang sakit ya terpaksa, tapi harus diantisipasi juga aspek side efeknya. Ke depan itu akan jadi ini kita sehingga memang sangat penting sekali kita untuk melihat impact-nya ya dari pemberian dosis dan sebagainya yang sudah dirancang di dalam desain dari riset ini gitu ya, karena itu obat keras sehingga ada risikonya dikaitkan dengan side effect, dikaitkan dengan resistensi terhadap antiviral ya. Jadi perlu betul-betul ketaatan terhadap aspek validitas dari hasil riset ini. Selain itu, BPOM juga melihat belum ada nilai kebaruan dari uji klinis yang dilakukan. BPOM juga menyarankan untuk membentuk tim yang akan membantu mengawasi proses uji klinis sehingga hasilnya valid. Kami di dalam inspeksi yang belum direspon dan belum berproses ada perbaikan. Berarti dalam status yang kami nilai adalah masih belum valid dikaitkan dengan hasil inspeksi kami. Ya. Nah, tapi dengan bahan yang tadi sampaikan kita akan lihat lagi kemudian nanti ke depan seperti apa. Tentu saja karena sekarang sudah terbuka, sudah menjadi perhatian semua pihak, akan lebih baik ini kalau nanti kita akan ada tim ya yang tim membantu Badan POM, bukan Badan POM nanti yang disalahkan ya. Walaupun Badan POM tentu adalah sebagai tugasnya Badan POM itu adalah tadi ya memastikan aspek sahihan ya. Berbasiskan evidence dari apapun keputusan yang diberikan oleh Badan POM. Berdasarkan hasil tersebut, BPOM belum memberikan izin edar terhadap sejumlah kombinasi obat hasil penelitian UNR ini. Pertimbangan nanti memberikan izin edar, dipertimbangkan juga aspek yang lebih luas ya. Dalam kaitannya ini juga ada kan dampak terkait dengan nanti kalau obat itu sudah ada, berarti kan nanti akan mempengaruhi juga terapi ya, pemberian nanti ditambahkan sama Pak Dokter di sini terapi obat terhadap penyakit COVID-19. Untuk itulah kelihatannya ada kemungkinan juga nanti dalam tim ya yang membantu itu juga bisa dimasukkan adalah dari perkumpulan ahli dokter paru ya. Perhimpunan Dokter Paru ya, Perhimpunan Dokter Paru yang sekarang ini kan juga sudah mengeluarkan protokol yang dikaitkan dengan pengobatan COVID-19 yang ada sekarang. BPOM masih akan menunggu hasil selanjutnya sebelum kombinasi senyawa obat yang diklaim mampu memerangi COVID-19 bisa beredar luas di masyarakat. Tim TV One mengabarkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyarankan agar ada uji pembanding atas senyawa obat hasil penelitian Universitas Airlangga. Uji pembanding diperlukan untuk menghilangkan polemik dan keraguan-raguan di masyarakat. Ya, sebenarnya kami memonitor juga bahwa memang ada dinamika dan polemik di masyarakat, tetapi memang segala macam upaya yang ditempuh untuk mendapatkan vaksin itu memang harus dilakukan. Nah, ini yang membuat vaksin ini juga bukan lembaga yang tidak kredibel. Di situ ada lembaga akademik seperti UNAIR, ada TNI dan ada Badan Intelijen Negara. Nah, oleh karena itu untuk supaya polemiknya tidak berkepanjangan, kami sarankan memang ada nanti semacam uji pembanding agar kemudian apa yang akan kemudian dicapai dengan vaksin ini bisa tercapai tanpa kemudian menuai polemik lebih banyak lagi di masyarakat. Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi hari ini mendatangi BPOM untuk mengetahui proses perizinan edar obat COVID-19 hasil penelitian UNAIR. Lalu bagaimana respon dari BPOM? Kita tanyakan langsung dengan rekan kami Cornelia Ami. Ami, bagaimana dengan hasil ataupun respon dari BPOM? Ya, selamat sore Sira, Andro, dan juga pemirsa. Tadi memang pukul 14 waktu Indonesia Barat sudah kita lihat bersama-sama. Tadi juga informasinya sudah ada dari Kasat Jenderal Andika Perkasa, kemudian Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono yang memberikan dokumen hasil uji klinis tahap ketiga dari obat racikan tim UNAIR ini kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Tadi pada jumpa pers yang kita dengarkan bersama-sama yang disampaikan langsung oleh Kepala BPOM Ibu Penny Lukito, ada beberapa poin penting sebetulnya yang bisa kita garis bawahi. Ini yang pertama adalah BPOM ini masih belum mengetahui apa sebetulnya isi dari dokumen yang diserahkan tersebut. Jadi untuk kepentingannya seperti apa, kemudian kelengkapannya apa-apa saja dari A sampai Z ini masih belum dibuka sampai sekarang oleh pihak BPOM. Tapi yang jelas nanti selama 20 hari ke depan BPOM bersama dengan Komnas tim pemantauan obat ini, tim pemeriksa obat juga nanti akan mengecek kelengkapan dari dokumen yang diserahkan tersebut. Jika nantinya dari dokumen tersebut ada yang dirasa masih kurang atau ada yang dirasa masih harus direvisi lagi, nanti ini baru akan dikembalikan, diserahkan lagi kepada tim penelitinya, tim risetnya untuk kemudian dilengkapi kekurangannya dan juga direvisi lagi yang masih harus diperbaiki. Tapi tadi ketika kami mendengarkan sebetulnya apa saja poin-poin krusial dari obat ini pihak BPOM menyebutkan bahwa memang ada sedikit permasalahan dari obat yang diteliti oleh tim UNAIR ini, seperti tidak adanya representasi subjek yang kemudian mewakilkan pasien, seperti misalnya ketika subjek yang diberikan obat ini adalah orang tanpa gejala, tapi sebetulnya pasien sendiri ini kan ada beberapa derajat penyakit seperti dari sedang, parah hingga kemudian derajat lainnya. Nanti kita akan dengarkan lagi seperti apa, apakah kemudian obat ini akan diterima izin edarnya oleh pihak BPOM, masih akan terus kita tunggu sampai 2 hari ke depan. Sementara seperti itu, Andro, Sira, dan juga pemirsa, kembali pada Anda di studio. Cornelia Ami melaporkan langsung dari kantor BPOM Jakarta.